Baiklah, untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan tugas kelompok. Nanti kelompoknya akan saya bagi masing-masing 2 orang. Selanjutnya, di tugas kelompok ini kalian akan melakukan wawancara dengan narasumber. Tema yang akan saya ambil nanti tentang sejarah. Bebas nanti ya, sejarahnya tentang apa, yang penting kalian melakukan wawancara dengan narasumber. Baiklah, saya tutup pertemuan kali ini. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa ya judul untuk tugas Ibu Elis nanti? Aku juga belum tahu nih Her, sementara kan minggu depan kita udah ngumpulin tugasnya. Coba kalau ada yang dapat ya kan narasumber yang bisa kita ajak wawancara. Oh iya Her, gimana kalau kita wawancara Pak Sarip Hidayat? Pak Sarip Hidayat. Iya, Pak Sarip Hidayat. Beliau kan ketua perguruan Mataul Anwar Pasidurung. Benar juga ya kan, lagian kita juga belum tahu kan sejarah sekolah kita bagaimana awal berdirinya. Sekalian aja kita sampai belajar tentang sekolah kita. Yaudah, kita siap-siap yuk. Hari ini kan ada eskul. Selesai KBM, kita langsung wawancara aja Her. Oke, setuju. Ya udah kita siapin pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa kira-kira datang ke sini? Apa ada yang bisa saya bantu? Baik Pak, mohon maaf sebelumnya saya Herna dari kelas 8A dan ini teman saya Intan. Kami datang ke sini berencana ingin mewawancarai Bapak terkait tugas wawancara dari Mata Bahasa Indonesia. Dan kami berniat mewawancarai Bapak terkait sejarah perguruan Mataul Anwar Pasidurung ini. Semoga Bapak berkenan meluangkan waktunya agar kami bisa tanyai beberapa pertanyaan mengenai materi tersebut. Kalau berkaitan dengan waktu, sebetulnya saya juga harus mengerjakan banyak pekerjaan. Tapi demi kelancaran wawancara kalian dan kesuksesan tugas kalian, maka insya Allah saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan. Iya Pak, kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama saya ucapkan, silakan. Baik Pak, sebelumnya kami mulai wawancaranya. Kami boleh merekamnya Pak untuk kebutuhan tugasnya. Oh silakan, tapi saya harus siap dulu nih. Takut nanti di rekamannya kurang bagus. Pak, iya Pak, silakan. Sudah siap Pak? Bisa kita mulai wawancaranya? Ya silakan, saya siap. Baik Pak, kita mulai. Benar Bapak Sarip Hidayat SPDI selaku Ketua Perguruan Mataul Anwar Pasidurung? Dari mana kalian tahu bahwa saya sudah ikut perguruan? Dari wali kelas kami. Bisa dikatakan Pak, bisa dibilang kronologi bagaimana mulai berdirinya lembaga Mataul Anwar Pasidurung hingga memiliki perguruan seperti sekarang. Ya, Mataul Anwar itu sebetulnya ya sudah lama sekali. Mungkin kalian juga belum lahir. Bahkan mungkin saja bapak ibu kalian juga belum lahir. Karena berdirinya Mataul Anwar itu saya sendiri pun belum lahir. Mataul Anwar ada di Pasidurung itu dibawa oleh para tokoh ulama, tokoh kiai
yang mungkin mayoritas berasal dari Kota Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Di antara yang pertama kali membawa Matlaul Anwar dari Menes ke Pasiburung, itu di antaranya adalah yang pertama Kiai Haji Uwais Abu Bakar, ada juga Kiai Haji Muslim, dan ada juga Kiai Haji Khalid. Mereka adalah tokoh Matlaul Anwar yang berada di Menes, di mana Matlaul Anwar itu setelahnya dibawa oleh mereka ke Pasiburung, tidak lantas orang Pasiburung itu menerima. Mereka datang ke tokoh masyarakat atau bisa dibilang kasepuhan di Pasiburung yang bernama Haji Badong terkenalnya, yaitu nama aslinya Haji Bardana. Datanglah ke rumahnya untuk berdakwah tentang agama Islam ke masyarakat. Nah, pada waktu itu memang kasepuhan Pasiburung itu tidak menerima secara langsung, tapi karena ketabahan, kesabaran, dan terus-menerus silaturahim mereka ke kasepuhan itu, yang alhamdulillah diberilah ruang untuk berdakwah di masyarakat Pasiburung secara khusus dan umumnya di sekeliling kampung Pasiburung. Nah, setelah berdakwah mereka tidak cukup, karena Matlaul Anwar itu bergerak dalam 3 hal. Yang pertama adalah di dunia pendidikan, kedua di dunia dakwah, dan ketiga di dunia sosial. Maka mereka menginginkan lembaga pendidikan. Nah, tahun 1949 mulailah didirikanlah lembaga pendidikan yang dinamai Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Pasiburung, yang mungkin kalian tahu tempatnya tidak berpindah. Nah, lihatlah MI Pasiburung yang di sebelah sana. Nah, MI itu mulai pertama kali itu ya diasuh, dididik, dibina oleh orang-orang yang memang berasal dari jauh, bukan orang Pasiburung, karena waktu itu orang Pasiburung belum ada yang punya kemampuan dalam bidang didaktik metodik. Nah, mereka itu ya dari jauh, kadang-kadang hilir mudik, tapi ada juga yang menetap di sini. Siapakah yang menetap itu? Di antaranya ada Al-Ustadz Jasiman, ada Al-Ustadz Abdul Majid, nah, ada Al-Ustadz Umar. Nah, mereka itu menetap di sini untuk membina dan memajukan Matlaul Anwar yang berada di wilayah tersebut. Nah, setelah itu berkembang, pada periode kedua alhamdulillah kaderisasi Matlaul Anwar yang berasal dari Pasiburung sudah mulai bisa mengabdikan diri. Di antaranya ada Abah Al-Ustadz Misjaya. Nah, mungkin kalian kenal. Nah, beliau ini punya putra yang sekarang alhamdulillah menjabat sebagai kepala Madrasah Aliyah Matlaul Anwar Pasiburung. Siapa namanya? Bapak Badri Wijaya MPD. Ya, Bapak Badri Wijaya MPD. Nah, itulah termasuk anak pengasuh Matlaul Anwar di tempo dulu. Dan ada lagi, yaitu Bapak Al-Ustadz Haji Rohman, yang alhamdulillah ada penerusnya anaknya, yang dia sekarang jadi kepala Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Pasiburung. Kenal kan? Kalian kenal? Namanya? Bapak Abdul Haris SPDI. Nah, itulah Bapak Abdul Haris itu termasuk ya anak dari pengasuh Matlaul Anwar di tempo dulu. Di kala Matlaul Anwar itu masih baru ada Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Pasiburung. Itulah mungkin sekitar perjalanan sampai ya adanya Matlaul Anwar di Pasiburung, yang waktu itu baru berdiri Madrasah Ibtidaiyah. Tapi Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah belum waktu itu. Nah, itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan. Pak, kami kan sekolah di MTS. Kalau MTS SMA Pasiburung kapan berdiri?
itu mungkin sebetulnya yang harus menerangkan bukan saya, sebetulnya harusnya kepala MTS Matlawan Pasidurung. Tapi tidak masalah lah, saya juga sebagai ketua perguruan harus betul-betul memberikan informasi yang akurat. Kenapa berdirinya Madrasah Sanawiyah Matlawan Pasidurung? Itu yang pertama dilatar belakangi karena kemajuan pendidikan itu harus selalu meningkat. Yang kedua, melihat struktur masyarakat. Jadi banyak yang lulusan Madrasah Ibtidaiyah Matlawan Pasidurung itu tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka waktu itu termasuk pengasuh yang mungkin di awal diantaranya ada Abah Al-Ustadz Misjaya, ada Bapak Al-Ustadz Haji Rohman. Nah, di situ mereka berembuk dengan teman-temannya, yaitu dengan Al-Ustadz Sajong, dengan Al-Ustadz Haji Arsudin. Mereka berembuk bagaimana caranya yang lulusan Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Pasidurung itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka obrolan demi obrolan, mungkin mereka sambil mengabdikan diri di Madrasah Ibtidaiyah, mereka ngobrol. Nah, kapan kita harus mendirikan Madrasah Sanawiyah supaya anak-anak kita kader Matlaul Anwar di Pasidurung ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Madrasah Sanawiyah. Nah, maka tercetuslah setelah obrolan mungkin demi obrolan, tercetuslah pada tahun 1984 didirikanlah Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Pasidurung. Nah, kalau kalian tanya siapa pendirinya, nah di antaranya mereka lah berempat yang mendirikannya. Yang pertama ada Al-Ustadz Misjaya, yang kedua ada Al-Ustadz Haji Rohman, yang ketiga ada Al-Ustadz Sajong, dan keempat adalah ada Al-Ustadz Haji Arsudin. Nah, setelah berdirinya Matlaul Anwar, yaitu Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar di Pasidurung, nah lantas mereka juga berembuk kembali siapa yang akan menjalankan roda pendidikan untuk MTS ini. Nah, setelah rembukan mereka, maka diputuskanlah bahwa diangkatlah yang bernama Al-Ustadz Haji Arsudin sebagai kepala Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Pasidurung. Nah, pada waktu itu memang Madrasah Sanawiyah Matlaul Pasidurung itu ya siswanya ya tidak diminati oleh masyarakat Pasidurung semata, tapi ada mungkin yang dari jauh, ada mungkin yang dari Turus, ada yang dari Bojongmanik, ada yang dari Pasiroa, ya mungkin dari jauh-jauh. Dan mereka juga para santrinya ya ada yang menetap, ada yang pulang pergi. Dulu waktu awal berdiri Madrasah Sanawiyah itu punya pesantren. Nah, walau sekarang ini mungkin pesantren itu belum ada lagi. Nah, siapa diantaranya yang sekarang lebih tahu? Kenapa saya mengatakan kepala Madrasah Sanawiyah yang lebih tahu? Karena memang dari awal itu kepala Madrasah Sanawiyah itu sebagai generasi muda yang mengabdikan diri di Madrasah Sanawiyah dari mulai berdiri, dan sekarang alhamdulillah masih eksis sebagai kepala Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Pasidurung. Lalu untuk perguruan MTS FA Pasidurung sendiri bagaimana? Perguruan Matlaul Anwar Pasidurung maksudnya? Ya, kalau untuk perguruan Matlaul Anwar Pasidurung ini kan di Matlaul Anwar itu ada ART. Jadi bisa berdiri sebuah perguruan jika sudah memiliki 3 jenjang pendidikan. Ya, contoh di Pasidurung ada Madrasah Ibtidaiyah, ada Madrasah Sanawiyah, dan ada Madrasah Aliyah. Maka boleh mendirikan perguruan dan boleh itu mendirikan perguruan di Matlaul Anwar itu seperti itu dalam ART. Maka ya kalau seandainya di tahun dulu kenapa tidak ada perguruan, kenapa perguruan itu berdiri tahun 2011? Karena dulu kan belum ada, baru Madrasah Ibtidaiyah dengan Madrasah Sanawiyah, baru ada 2 jenjang pendidikan. Nah, pada tahun 2010 ya para tokoh pengajar yang berada di perguruan Matlaul Anwar ini mempunyai
pemikiran yang ke depan, yang cemerlang. Bagaimana caranya jadi output dari Madrasah Sanawiyah itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, akhirnya setelah rembukan mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi, ngobrol-ngobrol mereka gimana menentukan nasib mereka, didirikanlah sebuah jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari MTS satu tingkat, yaitu Madrasah Aliyah Matlaul Anwar Pasir Burung. Kalau Pasir Burung berdiri, nah barulah. Nah, kalau kalian bertanya, siapa sih yang mendirikan Madrasah Aliyah Pasir Burung? Ya, para pendidik di Matlaul Anwar Pasir Burung, baik itu di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, begitu juga di tingkat Madrasah Sanawiyah. Nah, makanya pada awal berdiri, nah siapa kepalanya? Nah, kepalanya dibuat satu atap, yaitu kepala Madrasah Sanawiyah Pak Abdul Haris. Baru di tahun selanjutnya digantilah Pak Abdul Haris karena tidak boleh merangkap, digantilah oleh anaknya pengasuh di awal Matlaul Anwar berdiri, yaitu anaknya Abang Misjaya yang bernama Bapak Badri Wijaya MPD. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih menjabat sebagai kepala Madrasah Aliyah Matlaul Anwar Pasir Burung. Nah, selanjutnya saya juga, ya kalau kalian tahu tentang sejarah, apakah kalian juga akan sama dengan kami? Kalian juga akan mempertahankan Matlaul Anwar Pasir Burung ini? Siapa kalian? Berarti lulus Madrasah Sanawiyah nanti kalian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Matlaul Anwar Pasir Burung. Supaya madrasah yang ada di Matlaul Anwar Pasir Burung ini tetap maju dan jaya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sudah mau memaparkan terkait kronologi sejarah berdirinya Matlaul Anwar di Pasir Burung yang sangat luas. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi yang melihat video wawancara ini dan menjadi ilmu tambahan bagi semua umumnya, khususnya untuk saya pribadi. Bersama-sama kita ucapkan amin ya robbal alamin. Mungkin saya cukupkan wawancaranya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan udah. Oke. Sekali lagi